Ini pertemuan kedua eh, yang apa? Pertemuan kedua membahas melanjutkan bacaan kita yaitu The Idea of an Anthropology of Islam karya Asad yang kemarin sudah sampai halaman 5. Halaman 5 di eh, ya akhir dari bagian bagian 2 ya. Eh, tapi kemarin kita gagal merecord, mungkin Mas Reza sudah siap untuk sedikit memberikan ini ya, berbagi catatannya kemarin. Siap Mas Reza. Setelah itu setelah dibagi eh, kita mulai melanjutkan bacaannya. Silakan Mas Reza. Halo, Mas Reza. Ya Mas, lagi tak share screen Mas. Oke, oke. Share screen. Oh, berarti saya ini dulu ya, matikan dulu share screennya. Oh, Enggak, ada enggak bisa apa, ya. bisa bisa. Oke, oke, oke. Bisa Jadi, dijelaskan singkat aja. Hmm. berarti kemarin ini kelihatan ya? Ya, ya kelihatan. Oke. Jadi kemarin pertemuan pertama saya mencatat mengenai pengantar pengantar argumentasi dari Talal As'ad tentang tulisan tentang antropologi Islam. Itu eh, pertama memang ada tiga pertanyaan utama yang sering muncul mengenai antropologi Islam, yaitu Nggak ada 3 jawaban. oh tiga jawaban Jadi ya, jadi jadi pada dasarnya kan artikel apa monograf Asad ini kan menggugat objek dari antropologi Islam. Apa sih ya, antropologi Islam? Ketika kita apa makna Islam di situ? Nah, dan di situ ada 3 jawaban yang ya, dipetakan oleh saat Asad. ya, Tanya pertama eh, jawabannya yang pada akhirnya tidak ada itu objek yang namanya Islam. Objek teoretisnya tidak ada Islam karena apa eh, kemarin masih ingat alasannya kenapa kenapa tidak ada Islam? Jadi kan pada akhirnya tidak ada ini kembali ke itu salah satu contohnya adalah penelitian dari Abdul Hamid Al-Zin ya ya, orang eh, di dalam artikel yang sangat fenomenal Beyond Ideology and Theology, the Search for the Anthropology Islam. Dia bilang bahwa ada beragam bentuk Islam yang sama-sama harus diakui nyata adanya penting semua gitu. Jadi masalahnya kalau demikian ya tidak ada Islam gitu kan. Lu ambyar gitu. Eh, ya kan? Eh, karena saking banyaknya semua bisa diklaim sebagai Islam. Yang kedua adalah yang sama agak mirip dengan yang pertama bahwa apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh Muslim itulah ya Islam. Kita sebagai peneliti harus menggunakan apa yang dikatakan atau diklaim oleh Muslim sebagai mm, interlokutor kita dalam penelitian itu, ya itulah Islam. Apa yang dikatakan Muslim sebagai Islam, diklaim sebagai Islam oleh Muslim, maka itu dikatakan sebagai ya, Islam. Islam. Ya, kalau demikian digugat oleh si Asad menggugat contoh salah satunya
Michael Kinsenan dalam Recognizing Islam itu. Ya, ya. Nah, dia apa semua yang dikatakan dan diperbuat oleh Islam itu Muslim itu bisa diklaim sebagai Islam. Nah, nggak bisa kalau seperti itu ya nggak ada objeknya. Apa tidak membantu katanya. But it does not help identify Islam as analytical object of study. Nah, intinya Ya. jadi kalau apa saja, nah, yang tadi beragam Islam, banyak Islam, yang ini apa saja yang diklaim diakui oleh Muslim sebagai Islam, maka dikatakan Islam. Nah, kalau begitu pasalnya kata Asad ya kembali tidak jelas apa yang disebut sebagai Islam itu. Karena tidak semua yang diyakini dan dipraktekkan oleh informan itu bisa dikatakan sebagai Muslim. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, kita sering ini ya, kalau di universitas kayak di Baskala itu banyak penelitian yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Islam, tapi ya karena masyarakat Muslim ya kita klaim sebagai ada kaitannya dengan Islam. Ya enggak sih kalau yang di Pasca nih apa Mas Fahmi. Nggak tahu kalau di Jambi apakah sama. Misalnya kan banyak ada PKI, ada apa namanya psikologi Islam itu Mas Khairul Fahmi itu kan jurusan psikologi Islam juga ada apalagi pokoknya Islam perpustakaan Islam. Jadi apa yang spesifik dari Islam itu di situ. Nah mungkin nanti nggak tahu ini nggak hadir nih apa Mas Andrian Nur itu nulis khusus tentang bukan antropologi, psikologi Islam menggugat penggunaan istilah psikologi Islam di Indonesia yang ya apa yang ya boleh dibilang tesis rasa disertasi itu, tapi belum hadir dia. Gimana ini? Oke, dan yang ketiga adalah Islam sebagai blueprint. Islam yang dipahami secara monolitik. Uh, pertanyaan pertanyaannya apa itu yang jawaban ketiga. Islam adalah totalitas historis yang khas yang mengorganisasi berbagai aspek kehidupan sosial, atau di dalam apa namanya kalau kita baca sampai di bagian kedua kita akan tahu Islam sebagai blueprint. Ada satu Islam yang esensial, satu tempatnya satu di apa namanya Timur Tengah, nah di Arab, gitu kan. Dan apa namanya karena satu ya akan menjadi ukuran dari yang lain Islam nantinya. Kita akan lihat di bagian ketiga ini apa arahnya. Islam sebagai blueprint dari tatanan sosial. Oke. Jadi itu dulu ya ininya apa summary-nya yang kemarin itu. Dan kita apa akan mulai bacaan eh, apa halaman selanjutnya itu di halaman. Oke. Saya share ya. Kelihatan? Belum, Pak. Dah. Sudah ya? Dah. Ya, sudah, Pak. Oke. Baik, ini di halaman 5. Gimana cara ininya ya? Oke. Halaman 5. Siapa mau saya bacakan atau ada yang pengen apa mencoba bahasa Inggrisnya ini? Mas Hairul, Fahmi atau Mas Reza? Silakan.
Kalau enggak ya saya yang baca. Oke, saya yang baca ya. Halo. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini okay. So far we have looked very briefly at one aspect of the attempt to produce an anthropology of Islam. Sejauh ini kita sudah melihat secara singkat satu aspek dari upaya untuk memproduksi antropologi Islam, the virtual equation of Islam, penyamaan virtual of Islam dari Islam with the Middle East, dengan Timur Tengah, and the definition of Muslim history, dan definisi sejarah Muslim as the mirror image, sebagai gambaran cermin ya, gambar cermin dari Kellner of Christian history, dari sejarah Kristen. Ini kelanjutan, in which the connection between religion and power is simply reversed, di mana hubungan antara agama dan kuasa terbalik. Maksudnya kemarin kan sudah jelas bahwa menurut Kellner, Islam dan Kristen itu sama-sama blueprint tatanan sosial, tetapi dalam kaitannya dengan kuasa itu kan terbalik. Yang satu agama dan kekuasaan itu menjadi satu, itu di dalam sejarah Islam katanya menurut Kellner, sementara Kristen enggak, karena Kristen mengalami sekularisasi, itu di mana kuasa agama diserahkan pada paus dalam Katolik, dan untuk kaisar, raja adalah urusan politik. Jadi seolah-olah agama Kristen itu dalam sejarahnya tidak kuasa politik tidak campur dengan kuasa agama. Maksudnya this view, pandangan ini is open to criticism, buka pada kritik, both because it disregards the detailed workings of disciplinary power, baik karena ia mengabaikan kerja-kerja yang mendetail dari kuasa pendisiplinan, disciplinary power, atau kekuasaan yang mendisiplinkan in Christian history, dalam sejarah Kristen, dan juga because it is theoretically most inadequate, karena hal itu secara teoritis paling tidak memadai. The argument here, argumennya di sini, is not against the attempt to generalize about Islam, bukan melawan atau menolak upaya untuk mengeneralisasi, membuat generalisasi tentang Islam. Putus ya. Siapapun yang bekerja atau mengerjakan meneliti antropologi Islam will be aware, akan sadar that there is considerable diversity, ada perbedaan yang besar in the beliefs and practices, dalam kepercayaan dan praktik of Muslims, dari Muslim. The first problem is, problem yang pertama adalah, therefore, dengan demikian, is one of organizing this diversity, problem mengorganisasi, menyusun keragaman ini, pluralitas atau keragaman ini, in terms of an adequate concept, menurut konsep, dengan menggunakan konsep yang memadai. Jadi Islam yang beragam tadi yang digambarkan oleh baik itu Zain maupun si
Gilner. Gilsenan itu kan Islam yang beragam, toh ya. Bagaimana keragaman itu, kita melihat keragaman itu sebagai peneliti, ya butuh konsep yang memadai katanya. The familiar representation of essential Islam, ini representasi familiar dari Islam yang esensial. Nah, ini Kellner nih. As the fusion of religion with power, sebagai penggabungan agama dengan kuasa, is not one of these, bukan salah satu dari konsep yang memadai. But neither is the nominalist view. Keduanya bukan juga pandangan nominalis. Secara esensial unik, secara unik dan sui generis. Sui generis apa? Sui generis apa? Ya, istimewa atau oke. Sampai di sini jelas ya, bahwa problemnya adalah bagaimana kita sebagai peneliti itu menghadapi keragaman itu, dan ada dua pandangan yang ditentang oleh si Assad, yaitu esensialis maupun minimalis. Pandangan minimalis, esensialis kayak model Gellner yang memandang bahwa Islam itu ada sebagai blueprint dari tatanan sosial suatu masyarakat itu. Jadi ada semacam contoh, bukan contoh, tapi standar, satu standar dibuat untuk melihat yang lain. Esensial, ada yang ada yang esensialis, ada yang stabil. Islam itu tidak akan berubah. Ya segitu, blueprintnya sudah begitu. Sementara yang minimalis, ya minimal apa yang dikatakan oleh orang Islam itulah dikatakan Islam gitu. Jadi dan itu tampaknya kalau di PT KIN karena ada itu tadi BKI psikologi Islam, ya minimal yang kita teliti atau yang meneliti itu Islam, maka sudah diklaim sebagai Islam gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini teksnya kelihatan di situ ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Mantap. Oke. Kita masuk ke halaman 6. One way in which anthropologists have attempted to resolve the problem of diversity is to adapt the Orientalist distinction between Orthodox and non-Orthodox Islam to the categories of great and little traditions, and thus to set up the seemingly more acceptable distinction between the scripturalist, puritanical faith of the towns and the saint-worshipping ritualistic religion of the countryside. Salah satu cara itu di mana para antropolog berusaha untuk memecahkan problem diversitas tadi adalah dengan mengadaptasi perbedaan yang dibuat oleh para orientalis biasanya ya, between orthodox and non-orthodox Islam, antara Islam yang ortodoks dan Islam, dengan kategori great and little, tradisi kecil dan tradisi besar. Kalau kita baca sejarah antropologi agama di awal-awal kan istilah great and little tradition itu sudah dikenalkan ya. Bahkan ini juga
digunakan juga di bukunya si Gallner tadi. Ada istilah itu. Tapi istilah lain mungkin kawan-kawan sering mendengar itu ada official Islam, official populer Islam, sama official Islam. Ya. Islam populer itu beda dengan yang official. And thus dan dengan demikian to set up berusaha untuk menetapkan the seemingly more acceptable perbedaan yang tampaknya lebih bisa diterima between this antar skriptural antara agama skripturalis atau keimanan skripturalis, maksudnya agama skripturalis Puritan dari orang kota, ya, dan saint worshiping, ya, penyembahan wali, orang-orang suci, ritualistic religion, ya, agama yang ritualistik, penyembahan wali of the countryside dari orang desa, orang kampung, orang pinggiran. For the anthropologist, bagi para antropolog, neither forms of Islam, kedua bentuk Islam ini tidak memiliki claim, has a claim, neither, ya, tidak, ya, kedua bentuk, neither itu kan menunjukkan dua di sini, dua tidak. Kedua bentuk Islam ini tidak memiliki klaim untuk to being regard as more real than the others, dipandang atau dianggap sebagai lebih nyata ketimbang yang lain. They are what they are. Keduanya apa adanya, begitulah adanya atau apa adanya. Formed in different ways, terbentuk dengan cara yang berbeda in different condition, di dalam kondisi yang berbeda. In fact, sebenarnya the religion of the countryside, agama dari orang kota, dari kota desa atau pinggiran, is taken as a single form, dibuat atau diambil sebagai bentuk tunggal only in abstract contrastive sense, dalam arti yang abstrak dan kontrastif. Nah, justru precisely because it is by definition particularistic, justru karena ia menurut definisi particularistic, rooted in variable local condition, berakar di dalam kondisi lokal yang beragam, condition and personalities, dan personalitas orang-orangnya itu, and authorized by the uncheckable memories of oral cultures, dan diotorisasi, diabsahkan oleh ingatan-ingatan budaya kultural lisan yang tidak bisa dicek, tidak bisa diuji, dicek, diperiksa. Verifikasi. The Islam of the unliterate country folk is highly variable. Islam dari orang kampung, country folk, ya, orang desa yang tidak memiliki literasi atau ummi, itu is highly variable, sangat beragam. Ortodoksi is therefore, dengan demikian ortodoksi for such anthropologists, bagi para antropolog semacam itu, is merely one albeit invariable form of Islam, hanyalah satu bentuk Islam, meskipun tidak beragam, of Islam among many, satu Islam dari banyak, distinguished, yang dibedakan by its preoccupation, yang diciri khaskan atau dibedakan oleh kesibukannya dengan the niceties of doctrine and law, jadi hal-hal detail dari doktrin dan hukum, claiming its authority, yang klaim otoritasnya from sacred text rather than sacred person, yang mengklaim otoritasnya dari teks suci ketimbang orang suci. Intinya
Ya, ini salah satu untuk menjelaskan keragaman itu kalau kita baca dalam buku antropologi agama mungkin itu kan ya, ada tradisi besar, tradisi kecil, antara kampung dan kota. Ini apa nanti disebut di paragraf berikutnya. Siapa yang contoh dari cara berpikir itu. Berpikir membedakan antara kota dan desa, tradisi kecil dengan tradisi besar. This dikotomi semacam ini has been popularized, dipopulerkan by two well-known Western anthropologists of Moroccan Islam. Dua antropolog kenamaan Barat, antropolog di dalam Islam Maroko. Siapa itu? Yaitu Clifford Geertz and Ernest Gellner. Ya, nama yang pasti kita sudah tahu. And by some of their pupils, dan juga oleh sebagian beberapa dari murid keduanya. Clifford Geertz tentu saja teman-teman pasti ingat dengan Religion of Java, tetapi Clifford Geertz juga menulis buku apa? Yang tentang perbandingan antara Indonesia dan Maroko. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ini dengan Islam yang saya amati, Islam observed. Ya, nanti di dalam buku itu kita bisa melihat temukan istilah skripturalis dan Islam yang skripturalis. Ya, Islam yang tradisi besar itu. But what made it interesting was the further arguments that there was an apparent correlation of this dual Islam with two types of distinctive social structure, something first proposed by French colonial scholarship on the Maghrib. Tetapi yang membuat hal ini menarik adalah argumen selanjutnya bahwa ada hubungan yang nyata antara Islam yang dikotomis yang dua ini dengan dua tipe struktur sosial yang khas, sesuatu yang pertama kali dikemukakan oleh kesarjanaan kolonial Prancis tentang Maghrib, tentang Maroko. Classical Maghribi society, masyarakat Maghribi klasik, itu diklaim oleh kesarjanaan itu, consist on the one hand, di satu sisi terdiri dari the centralized hierarchical organization of the cities, terdiri dari organisasi hierarkis yang tersentral dari kota, and on the other hand, dan di sisi lain terdiri dari of the egalitarian segmental organization, organisasi yang egalitarian segmental of the surrounding tribes, dari suku-suku di sekitar kota tadi. The cities, kota-kota itu were governed by rulers, diatur, diperintah oleh para penguasa who continually, yang terus-menerus attempt to subdue the dissident, yang terus-menerus berusaha untuk menundukkan para pembangkang, the dissident self-governing tribes, suku-suku pembangkang dan suku yang mandiri, and the tribesmen, orang-orang suku itu, in turn pada gilirannya menolak with varying degrees of success, dengan beragam kesuksesan, and sometimes dan kadang when united by an outstanding religious leader, ketika disatukan oleh pimpinan agama yang terkemuka, yang kuat, even manage to supplant an incumbent ruler, bahkan mampu untuk mengganti dari penguasa yang ada.
The two categories of Islam, dua kategori Islam itu fit nicely into the two kinds, cocok, sangat cocok dengan the two kinds of social and political structure, struktur politik dan sosial. Syariah law in the cities, hukum syariat di kota-kota, variable custom, variable custom among the tribes, berbagai adat yang beragam di antara suku-suku. Ulama in the former, ulama pada kasus yang pertama yaitu kota. Saints among the latter, orang suci atau wali di antara yang terakhir yaitu orang desa atau countryside atau di situ tribes. Both structure, kedua struktur sosial politik itu Ya, ringan tuh Mas Habib. Iya ini punya apa Mas Sunarwoto ini. Ada. Tik Nah, ya. Buya boleh sambil merokok Buya ya? silakan. Boleh, boleh. Itu di ruang terbuka tuh. Ini ngaji ala pesantren nih Bang Lid. Iya, tapi kitabnya kitab ini. Kitab Inggris. Ya. Halo, Mas. Halo. Jaringan jenengan ini. Iya. Ini nggak tahu ini kenapa nih. IndiHome di sini sering kacau ini. Padahal udah bayar, kalau enggak nanti utang saya. Oke, Ya. kita share lagi ya. Oh iya, share lagi, Mas. Oke. Baik, ini sampai mana tadi? Kita ulangi lagi. Mana tadi? Dikotomi, oke. Both structures are seen as parts of a single system because they define the opponents between whom an unceasing struggle for political dominance takes place. Jadi, kedua struktur itu, struktur kota, desa tadi, dengan struktur sosial politiknya yang berbeda, dipandang sebagai bagian dari satu sistem tunggal karena keduanya mendefinisikan lawan-lawan yang diantara mereka perjuangan terus-menerus tanpa henti atau untuk dominasi politik atau ini pertarungan terus-menerus untuk dominasi politik terjadi. More precisely, lebih tepatnya, because both urban and tribal population, baik masyarakat tribal maupun urban, kota maupun kampung, Muslims, all owing at the very least nominal allegiance to the sacred text. Semuanya setidaknya paling tidak semuanya memberikan kesetiaan nominal, aliansi nominal terhadap the sacred text, teks suci, and perhaps also implicitly to their literate guardian, dan barangkali juga secara implisit terhadap para guardian, guardian itu para penjaga atau para inilah orang penunjuk itu literate yang
memiliki literasi. A particular style of political struggle, satu style kayak tertentu dari perjuangan politik itu muncul. It is possible mungkin saja for urban rulers, bagi para penguasa kota, to claim authority, untuk mendapatkan atau mengklaim otoritas over the tribes, atas suku-suku tribes. And for the tribes, dan bagi suku-suku itu juga mungkin to support a country-based leader, mendukung pemimpin yang berbasis country, kota, who aims, yang bertujuan supplant the ruler, untuk mengganti penguasa in the name of Islam. Ya. Ini penjelasan dari yang tadi, great sama little tradition, terus antara kota dan ini, karena jadi yang digugat itu sebenarnya ini Islam yang dipahami berdasarkan struktur sosial politik, itu problematik katanya. Terus gimana dong gitu kan? Ya karena ini, kalau demikian Asad itu menggugat itu tadi, Islam yang dipahami berdasarkan dari sisi keragaman bisa dibedakan oleh struktur sosial politiknya. Orang kota, orang desa itu beda. Kayak Gets lah ya. Kalau orang kota itu biasanya santri itu kauman gitu kan. Orang desa yang di pedalaman sebagai abangan gitu. Itu problematik bagi Asad itu. Cara berpikir seperti itu problematik, gak jelas dari Islam. Masa Islam begitu dipahami seperti itu? To this broad schema, kita lanjutnya. Bagi skema besar ini, which initially the products of a French sociology of Islam, yang mulanya merupakan produk dari sosiologi Islam Prancis, Gellner has added, Gellner menambahkan, in successive publication, dalam publikasi berikutnya, a number of details, jumlah detail, sebuah rincian, drawn for a reading, yang diambil dari bacaan of satu, the classical sociologies of religion, sosiologi agama klasik. Kedua, Ibnu Khaldun's Muqaddimah, Ibnu Khaldun, and the third, British anthropological writings, tulisan tentang antropologi Inggris, on segmentary lineage theory, tentang teori asal-usul segmenter ya. And he has extended to cover virtually the whole of North Africa and the Middle East. Dan Gellner memperluas sosiologi Islam ini untuk mengcover, masukkan hampir seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah, and almost the entire span of Muslim history, dan juga hampir seluruh rentang sejarah Muslim. The resulting picture, gambaran hasilnya, has been used by him, telah digunakan olehnya, and thrown on, dan digunakan oleh orang lain, peneliti-peneliti lain, to elaborate, untuk elaborasi the old contrast atau perbedaan lama between Islam and Christianity, antara Islam dan Kristen, in a series of inversion, dalam serangkaian inversi, terbalik inversi. As in the following crisp account by Brian Turner, sebagaimana dalam
apa namanya penjelasan berikut ini oleh Brian Turner. Oke. Masih bicara tadi ya, ini masih melanjutkan bagaimana sosiologi Prancis Barat lah. There is a sense in which we can say that in religion, the southern Muslim shore of the Mediterranean is a kind of mirror image of the north shore of Europe. Ada satu makna atau ya makna di mana kita bisa mengatakan bahwa di dalam agama, dalam hal agama, nih apa ini shore nih, laut Mediterranean Muslim atau Muslim dari di Mediterranean bagian selatan itu ya, is a kind of mirror image, merupakan semacam mirror image, gambaran apa tadi, mirror mirror image apa tadi saya lupa. Cermin ya gambar cermin of northern shore dari laut ini utara dari apa Europe, Eropa. On the northern shore, pada shore apa sih? Pantai atau semenanjung, Mas? Itu iya benar ya, pokoknya itulah pantai utara. The central religious tradition, tradisi agama yang sentral is hierarchical, bersifat hierarkis, ritualistic, with a strong rural appeal, dan apa namanya ritualistik dengan appeal apa namanya appeal itu semangat apa namanya kampung yang kuat, appeal, daya tariknya. One cornerstone of the official religion, satu apa namanya landasan dari agama resmi is saintship. Saintship adalah saintship, keulamaan, kewalian, sorry. The Deviant reformist tradition, tradisi reformis yang devian, yang apa, menyempal, is egalitarian. Puritan adalah egalitarian, Puritan, and urban kota, and exclude priestly meditation, dan mengeksklusi, menafikan atau mengeluarkan meditasi kerahiban priestly atau priestly itu apa? Priestly ya kerahiban lah, kependetaan itu. Oke. On the southern shore, di pantai selatan, Islam reverse this pattern. Islam membalik pola ini. It is the tribal rural tradition, tradisi desa dan kesukuan, which is deviant, yang apa? Deviant itu menyimpang, menyeleweng, menyimpang, hierarkis dan ritualistik. Similarly juga Saint and Sheikh are mirror image role. Saint apa wali and Sheikh adalah peran dari gambaran cermin tadi. Whereas in Christianity, sementara di dalam Kristen, the saints are orthodox. Para wali itu orthodox, individualistic, dead, and canonized by central authorities. Ditetapkan oleh
otoritas sentral. In Islam, the sheikhs are heterodox. Sheikh itu heterodox. Tribal or asosiasional, kesukuan atau asosiasional, living hidup and recognized by local consent, dan diakui oleh local consent. Consent ini izin, tapi masa izin? Nah, pokoknya oleh inilah persetujuan lokal. Ya, nggak perlu dijelaskan, kan sudah jelas ini ya. Cara berpikir dikotomis itu loh tadi apa namanya, ada kota, ada desa, ada apa, ada wali, ada, itu semua berkaitan dengan mana yang ortodoks, itu sangat apa namanya, bergantung pada konteksnya. Even as it applies to Maghrib, bahkan ketika hal itu diterapkan pada atau berlaku pada Maghrib, this picture, gambaran semacam ini, has been subjected to damaging criticism, tunduk pada kritik yang sangat yang merusak, maksudnya ya kritik yang apa sangat hebat by scholar, oleh para sarjana, with access to indigenous historical sources, memiliki akses pada sumber-sumber historis indigenous in Arabic, dalam bahasa Arab, seperti Hamudi, Cornell. This kind of criticism, kritik semacam ini, is important, penting, but it will not be pursued, tetapi tidak akan dibahas di sini. While it is worth asking whether this anthropological account of Islam, meskipun penting untuk mempertanyakan apakah gambaran antropologi Islam ini is valid for the entire Muslim world, untuk seluruh dunia Islam, or even for the Maghrib, atau bahkan bagi Maghrib, given the historical information available, mengingat informasi historis yang ada. Let us instead, mari kita fokus on a different, alih-alih mari kita fokus pada isu yang berbeda. What are the discursive styles? Nah, ini mulai ke apa namanya, ke inti persoalan. Apakah style diskursive employed here yang digunakan di sini to represent, untuk menggambarkan, untuk merepresentasikan the historical variasi historis in Islamic political structure, dalam struktur politik Islam, and B, the different forms of Islamic religion, berbagai bentuk agama Islam, link to the latter, yang berhubungan dengan yang terakhir mana ini terakhir, struktur itu ya, struktur politik. What kinds of question, pertanyaan macam mana to develop as anthropologists, we need to develop, ya, kita sebagai antropolog perlu atau harus kita kembangkan in order to pursue those very different kinds of question, untuk apa namanya, ya, menjawab berbagai pertanyaan yang berbeda in viable manner, dengan cara yang masuk akal, bisa dipertahankan. In approaching this, di dalam mendekati this issue ini, let us consider the following interconnected points. Mari kita pahami poin-poin yang saling terkait. Pertama, narrative about cultural distinctive actors, narasi-narasi tentang para aktor yang khas secara kultural, must try to translate, harus menerjemahkan, and represent, menggambarkan, the historically situated discourses
yang tersituasikan secara historis atau diskursus historis of such actors, dari aktor-aktor yang demikian itu, as responses to this discourse of target, sebagai jawaban atau tanggapan terhadap diskursus dari yang lain, instead of schematizing, alih-alih menskematisasi and dehistorizing, dan mendehistorisasi their action, tindakan mereka. Kedua, anthropological analysis, analisis antropis of social structure, dari struktur sosial, should focus not on typical actors, fokus bukan pada aktor yang khas, but on the changing patterns, tetapi pada pola yang berubah of institutional relation, dari relasi institusional, relation and condition, relasi dan kondisi institusional, especially those we call political economy, terutama apa namanya, pola ekonomi yang kita sebut sebagai ekonomi politik. Tiga, the analysis of Middle Eastern political economies, analisis ekonomi politik Timur Tengah, and the representations of Islam, Islamic dramas, representation drama Islam, are essentially different kinds of discursive exercise. Pada esensinya adalah apa namanya, penggunaan diskursif yang berbeda, which cannot be substitute for each other, yang tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Although they can be significantly embedded in the same narrative, meskipun apa namanya, ya semua itu atau different kinds itu bisa secara signifikan tertanam di dalam narasi yang sama, masukkan ke dalam narasi yang sama, precisely because they are discourses. Justru karena itu semua adalah diskursus. It is wrong to represent types of Islam. Keliru jika kita merepresentasikan tipe-tipe Islam as being correlated with types of social structure, sebagai berhubungan dengan tipe dari struktur sosial, on the implicit analogy with ideological superstructure and social base, atas analogi implisit dengan superstruktur ideologis dan basis sosial. Islam as the object of the anthropological understanding should be approached as a discursive tradition. Islam sebagai objek dari pemahaman antropologis harus didekati sebagai tradisi diskursif that connects, yang berhubungan variably secara beragam with the formation of moral self. Nah, ini menarik. Jadi di sini yang berhubungan secara beragam dengan formation of moral self, dengan pembentukan diri moral. Kedua, the manipulation of population, manipulasi populasi, or resistance to it, atau resisten terhadap manipulasi itu, and the production of appropriate knowledge, dan produksi pengetahuan yang apa namanya cocok atau yang appropriate. Sampai di sini ini paragraf terakhir ini mensummary dari ini, tapi di akhir menyimpulkan diskusi sebelumnya, dia apa saja yang dia kritisi, dan di bagian kelima itu dia menawarkan kalau kita menjadikan Islam sebagai objek kajian antropologis, ya harus didekati sebagai diskursive tradition. Ini inti
dari tawaran si Assad untuk agar tidak terjebak pada tadi Islam, pemahaman yang esensialis maupun yang nominalis, ya. Nominalis atau apa? Ya, nominalis kalau tidak salah. Benar, Mas Rizal? Halo? Ya, betul. Oke. Nominalis. Jadi ini penting ini. Poin kelima ini saya mau menggarisbawahi. Jadi kalau kita mengkaji Islam sebagai discrete tradition itu, kalau menurut ini yang dikatakan oleh Assad itu ada 3 cakupannya. Pertama, kalau kita mengkaji Islam sebagai discrete tradition, berarti kita sebenarnya itu bisa digunakan untuk melihat bagaimana formation of moral self. Jadi pembentukan diri moral. Itu tentang subjektif, tentang diri moral. Ini kalau ini loh, kalau kita sering mendengar istilah kesalehan itulah, saya ingin menjelaskannya lewat istilah yang sering digunakan di akhir-akhir ini di kalangan kampus Islam. Ada kesalehan itu, membentuk diri yang moral, diri yang kan moral itu berkaitan dengan kemampuan untuk menilai baik buruk, benar salah, pembentukan diri yang memiliki kapasitas moral di dalam merespon situasi yang dihadapi oleh diri. Jadi kalau kita lihat satu contoh kajian yang berdasarkan atau merujuk pada diskursi tradisinya Assad, paling nyata itu adalah kajian muridnya itu, Politics of Piety, ya, politik kesalehan, piety. Di situ kita lihat bagaimana pembahasan mengenai formation of moral self itu sangat menjadi inti dari tulisan si Mahmud itu, Politics of Piety. Dan tentu saja kita akan bisa melihat tulisan Charles Erskine, suaminya Sabah Mahmud almarhum, ya, di banyak tulisan, termasuk atau terutama pembahasan dia tentang bagaimana disiplin mendengarkan kaset itu bagian dari pembentukan diri yang moral itu, yang saleh itu satu. Terus manipulation of populations or resistant to it, manipulasi populasi. Ini saya mencari penjelasan ini agak susah sekali, tapi kalau tidak salah yang dimaksud di sini adalah bagaimana Islam itu dimobilisasi untuk suatu gerakan. Jadi kalau kita ngomong discursive tradition itu bisa dipakai dalam konteks apa sih gitu? Apa semua bisa kita masukkan ke dalam kategori discursive tradition, kajian tentang discursive tradition misalnya. Ada beberapa bulan atau ada disertasi membahas tentang Bahsul Masail, itu diklaim sebagai discursive tradition. Nah, aneh karena kenapa begitu? Karena musyawarah diskusi itu sudah ada cantolannya dengan zaman Nabi Muhammad gitu. Itu berarti dia tidak membaca teks ini dengan detail, cakupan apa saja yang mestinya diperhatikan, yang bisa dimasukkan ke dalam kategori studi
terhadap Islam sebagai tradisi diskursif. Dan yang ketiga adalah production of appropriate knowledge. Jadi diskursive tradition itu selalu berhubungan juga dengan produksi pengetahuan. Jadi tiga inilah yang harus diperhatikan menurut saya, menurut pembacaan saya terhadap monograf Asad ini dan bacaan-bacaan tulisan dia yang mendetailkan monograf ini setelahnya, yang terbaru sekalipun, itu selalu tiga area ini yang menjadi cakupan dari kajian Islam sebagai diskursive tradition. Pertama, formasi diri moral, kedua manipulasi populasi atau resistance-nya, kajian-kajian yang melihat bagaimana Islam diorkestrasi, dimobilisasi untuk kepentingan gerakan atau kelompok tertentu, dan sekaligus juga untuk melawan gerakan itu. Dan yang ketiga adalah production of appropriate knowledge. Sampai di sini kira-kira ada pandangan lain atau sudah pernah membaca tulisan ini mungkin? Mas, ini siapa? Aduh, jambil lah. Mas Hafid. Mas Hafid ya, Mas Hafid. Halo, Mas Fahmi. Halo. Halo, Mas. Ya. Sorry. Disambi ya. ngerjakne lain iki. Sorry. Ayo. Nyimak-nyimak. Ya, ada nggak pemahaman lain? Kalau saya ya memang selalu saya menekankan bahwa kalau kita mengkaji Islam sebagai diskursive tradition mengikuti Asad itu ya tidak jauh dari pembicaraan bagaimana pembentukan moral, diri moral, terus bagaimana Islam dimobilisasi untuk kepentingan, dan juga produksi pengetahuan, selalu berhubungan. Jadi tidak bisa konsep atau teori ini digunakan asal gitu. Akhirnya aneh, yang kayak tadi yang saya sebut itu disertasi karena bicara soal bahsul masail. Bahsul masail itu kan diskursus sifatnya, maka disebut itu. Enggak begitu, itu bukan Asad kalau itu kan. Asad enggak gitu. Makanya kalau kajian-kajian yang mengikuti Asad itu kan misalnya production of knowledge, bagaimana produksi pengetahuan di dalam Islam itu ada kaitannya dengan bagaimana tubuh itu sebagai center atau sebagai pusat untuk memproduksi pengetahuan, seperti itu selalu ada kaitannya dengan production of knowledge. Ketika area ini yang terutama biasa digunakan konsep. Oke, selanjutnya ini stop atau lanjut? Ini sudah jam 9. Manut. Yang lain nanti kalau ini kan besok ada acara atau apa gitu. Lanjut. Kalau lanjut ini kayaknya cukup banyak. Pendek ya, pendek sekali. Iya, 1 halaman lebih. Halaman, tapi kalau saya baca juga ini. Oke.
nggak cukup kayaknya deh. Oh, nggak cukup. Nggak cukup, Siap. nggak cukup. Ini lama, pasti lama. Oke, ada pertanyaan mungkin atau diskusi, atau ini bagi sebagian besar baru. Kalau anu Mas, apa? Karya antropolog yang sangat asat tentang Indonesia, Islam Indonesia apa Mas? Islam Indonesia ya, Ya. ya yang mencoba itu ya apa si ini ya, si siapa, Ismail Fajri itu ya. Oh, Karena kalau kita merujuk ke misalnya sebenarnya ada juga yang belakangan mulai memunculkan apa namanya Asad itu, kayak King Web itu, gurunya si Ismail Fajri itu juga sering apa namanya membahas tentang diskursif tradisi atau mengutip itu. Nah, kalau kita mungkin merujuk ke antropolog lain kayak yang tentang Aceh itu siapa? Yang Aceh? apa? Yang apa? Islam Bowen. Bowen misalnya. Bowen itu ya lebih ya enggak itu, kan itu duluan, itu tahun berapa itu? Kalau ini kan 86, 85, 86. Kalau Bowen ya semasa itu ya. Jadi dan kayaknya juga apa, mirip sih sebenarnya. Mirip, tapi dari sisi apakah Bowen itu terpengaruh Asad, kayaknya enggak. Dia seingat saya dia enggak merujuk itu di buku Islam Discourse itu. Nah, tapi mirip bagaimana misalnya bagaimana Muslim di Aceh itu apa namanya mendefinisikan Islam itu secara diskursif. Ada itu. Kalau terpengaruh secara langsung saya tidak melihat ada di situ karena masanya hampir sama apa, atau malah lebih awal. Kalau Webkin hanya saya kira belum banyak. Kalau Ismail Fajri oke lah, itu sering ya. Asad adalah salah satu rujukan penting dari apa namanya Ismail Fajri. Kalau yang lain ya mungkin ada ya, tapi saya nggak gitu. Anu, setahu saya Mas, teman-teman di CRCS, ICRS itu banyak yang ngutipnya Sabah Mahmud Mas. Ya benar, Iya. kajian tentang Sabah Mahmud ya. Iya. Di Pasca pun semenjak saya sama Mas Najib itu juga gencar tentang. Tapi itu tadi yang saya melihat terlalu tidak asat gitu loh akhirnya, karena cakupannya terlalu meluas. Asat itu apa namanya, dia bilang Islam diskursif Islam sebagai diskursif tradisi itu bukan menjawab persoalan seluruhnya, terbatas. Saya tidak sedang berimajinasi bahwa tradisi diskursif itu bisa untuk menjawab semua persoalan dalam penelitian antropologi Islam. Enggak. Makanya tadi kalau saya pada pembacaan saya tiga area tadi yang menjadi perhatian utamanya. Nah, kalau kita merujuk pada, kan Asad itu kemudian berpengaruh pada
tidak hanya antropolog ya, tapi para sejarawan, sarjana Islamic Studies. Kayak yang paling nyata itu si almarhum Syahab Ahmad ya, itu melanjutkan diskusi itu, tapi sembari dia menawarkan pemahaman baru tentang apa apa makna dari Islam itu. Apa judulnya itu apa? Rupanya bukunya di mana tuh? The importance of being Islam. What is Islam? What is Islam? The importance of being Islamic. Tapi juga kalau kita baca tulisannya si Logan Spall itu juga sebenarnya menyinggung, mengkritisi Asad juga itu di artikel tentang apa itu yang diterbitkan di jurnal di Marbuk, artikel lama dibahas di situ. Kira-kira itu ada yang lain mungkin? Hidayat. Iya Pak. Nah, jadi ini kayaknya Andrian ini kan, kalau Andrian itu dia nulis tentang apa psikologi Islam itu sebenarnya salah satu contoh sebenarnya lahir dari tantangan saya terhadap apa sih apa ada jurusan psikologi Islam gitu. Saya dengan gaya Asad itu kan memantik murid saya untuk melihat apa itu Islam dalam psikologi Islam. Dulunya nggak ada psikologi Islam atau tidak familiar. Ya, ilmu jiwa itu, ilmu jiwa agama bahkan ya apa tulisannya Zaki Adarojat itu zaman dulu. Yang menggunakan Islam masih sedikit itu. Tahun 90-an baru mulai Jamaluddin Ancok sama muridnya itu siapa? Fuad Nasori ya. Itu Mas Afid paling ingat mungkin zaman itu. Nah, tulisan Asad ini saya kira menjadi penting untuk melihat itu klaim-klaim Islami di dalam dunia akademik itu. Maksudnya Islam. Jangan-jangan itu ayatisasi. Ya, yang terjadi ayatisasi karena apa istilah Islam di situ sebagai kategori analitik tidak dirumuskan dengan baik. Bahkan kalau kita lihat nyatanya memang Islamisasi paling apa dangkal ayatisasi. Pokoknya yang barat semua dihabisi kemudian diganti dengan Islam bukan secara epistemologis tapi itu secara dangkal ganti dengan ayatisasi. Itu yang terjadi. Maka jurusan seperti BKI ya, bimbingan konseling Islam atau psikologi Islam dan sejenisnya ya, itu Hidayat tersinggung dia. Ayatisasi gitu. Itu yang Tapi nah sebenarnya ini Pak, apa namanya? Kalau yang di psikologi Islam sebetulnya dari awal dirintis itu dia lebih merujuk ke Talal Asad juga, ke Islami, katanya Islamisasi itu. kata siapa? Itu perdebatan di Kata siapa? awal perintisan psikologi Islam di UGM. Karena salah satu perintis di Indonesia itu. Mungkin belum baca yang ini, Pak. Ya mungkin sih. Wow, alam. Pokoknya ini apa kita nanti teruskan pelan-pelan gitu untuk memahami teks ini. Sampai di sini dulu ya. Ini sudah jam 21.19. Saya juga ngantuk.
Terima kasih atas partisipasinya, dan mungkin nanti di-share ya Mas Abid setelah ini. Oke. Oh, apa videonya Mas? Ya, oke. Oke. Mau ditaruh di YouTube juga bisa itu. Iya, ya. Dengan. Boleh, nanti saya ini. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Oke. Dan kita ketemu di malam Kamis. Malam Siap. Kamis jam 10. Insya Allah. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman ini Mas, sebelum Makasih, Pak. ditutup. Apa? Mungkin ada yang belum kenalkan, silakan memperkenalkan diri kan, siapa tahu. Oh gitu ya. Ini Mas Abid ini belum kenal nih.